Menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan adil. Pemimpin menurut KBBI adalah pimpin, artinya orang yang memimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan kelompoknya. Menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan adalah pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin. Kepemimpinan adalah gaya dan karakter seorang pemimpin. Secara garis besar, peran seorang pemimpin adalah bertanggung jawab penuh dalam menggerakkan dan memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai pencetus ide, penyemangat kelompok, pengarah anggota, mengaktifkan anggota, mengawasi kegiatan, dan mengayomi anggotanya. Menurut Stephen R. Covey, ada 4 peran kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama itu ada modeling, kedua pathfinding, ketiga aligning, dan terakhir ada empowering. Definisi menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan adil adalah mereka yang punya sifat kuat dan tegas, mampu merealisasikan setiap aspirasi masyarakat, dan mereka yang dapat bertindak dengan berlaku adil dan menerapkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anggota timnya. Ada pula cara menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan adil sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan selalu berpikir positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika memiliki sikap tenang dan lebih positif. Yang kedua, membuka komunikasi. Pemimpin yang mampu berkomunikasi pasti sudah merupakan pemimpin yang lebih mendorong timnya untuk bisa menjadi seperti dia. Yang ketiga, bukan memerintah. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan. Sedangkan memerintah akan membuat tim Anda bekerja sendiri. Yang keempat, memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Berikan penjelasan mengenai goal dan ekspektasi dari kegiatan usaha yang sedang dilakukan oleh tim kerja. Yang kelima, memberikan dan meminta feedback. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari tim. Yang keenam, membuat orang lain nyaman untuk terus terang. Kita sering melihat pemimpin yang terasa seram karena titel dan kekuasaan mereka. Pemimpin yang sukses mampu mengalihkan perhatian terhadap diri mereka dan mendorong orang lain untuk menyuarakan pendapat. Yang ketujuh, mengambil keputusan pemimpin. Sukses adalah pengambilan keputusan yang ahli. Mereka bisa melakukannya dengan memfasilitasi dialog agar para kolega dapat meraih kesimpulan strategis atau mereka bisa melakukan sendiri. Yang kedelapan, komunikasikan. Target pemimpin sukses juga ahli komunikasi, dan ini sungguh terasa ketika mereka sedang berbicara mengenai target kerja. Mereka mengingatkan kolega mereka tentang nilai-nilai perusahaan dan target, memastikan visi mereka benar-benar dapat dipahami dan diterjemahkan dalam langkah nyata. Yang kesembilan, menantang orang untuk berpikir. Pemimpin sukses memahami kemampuan serta kelemahan kolega mereka. Mereka menantang kolega untuk berpikir dan membantu mereka untuk lebih mengembangkan kemampuan. Yang kesepuluh, dapat diandalkan pemimpin. Pemimpin sukses membiarkan dirinya diatur oleh kolega. Perhatikan diatur, bukan dikendalikan. Pemimpin membuktikan diri dapat diandalkan sehingga para bawahan jadi yakin bahwa mereka akan dibantu ketika dalam kesulitan. Yang kesebelas, memberi contoh terdengar gampang, tapi kenyataannya banyak pemimpin yang gagal di hal yang satu ini. Pemimpin sukses memberi dan melaksanakan contoh yang mereka berikan. Mereka tahu bahwa mereka diamati oleh bawahan. Yang ke-12, mengukur dan menghargai kinerja. Pemimpin hebat selalu punya denyut
terhadap kinerja bisnis dan orang-orang yang bekerja keras. Mereka tidak hanya memperhatikan angka-angka, tapi juga secara aktif menghargai kerja keras orang, apapun hasil akhirnya. Yang ke-13, senantiasa memberi masukan. Pemimpin sukses selalu memberi masukan kepada bawahan dan juga mau menerima masukan. Yang ke-14, bongkar pasang tim dengan benar. Para pemimpin hebat tahu benar kemampuan dan keahlian bawahan, sehingga mereka sangat cermat dalam menentukan formasi pemain. Mereka mengetahui pegawai mana yang harus ditugaskan untuk mengatasi situasi tertentu. Yang ke-15, bertanya dan mencari nasihat. Pemimpin sukses melemparkan pertanyaan dan mencari nasihat setiap waktu. Di luar mereka sepertinya tahu segalanya, tetapi dari dalam mereka sebenarnya haus pengetahuan dan selalu mencari cara mempelajari hal baru karena mereka ingin meningkatkan pengetahuan mereka dan nasihat orang lain.